pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut manul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mari kita bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Kami merasakan kehadiran Allah begitu hangat berkat Tuhan kepada kami. Jika pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian firman, kami memohon kepadamu Tuhan, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami akan mengerti kebenaran daripada firman. Dan kepada hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan, Engkau mengurapi, memberikan kekuatan. Pakailah bibir hamba-Mu agar dapat menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran daripada firman-Mu, sehingga kami layak dan bahkan mendapatkan berkasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi salam semuanya. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tadi sudah sempat memperkenalkan diri. Nama saya Farah Kedede Maruhawa. Setelah punya anak dipanggil Ama Moses Maruhawa. Kalau di gereja ONKP, saya termasuk yang merintis ONKP di Jawa ini di tahun 2001. Dan saya bersyukur Pak Sagala, begitu lama perjalanan yang telah kami lalui, dengan kesungguhan walaupun begitu lelah, ternyata Tuhan amat baik. Gereja kami ONKP, salah satu sinode yang berpusat di Nias Barat, di Jawa ini sudah ada 11 jemaat dan 2 pos pelayanan.
Inilah perjalanan kami. Kalau pada awal-awalnya pernah kami beribadah hanya sampai 4 orang. Tapi saya katakan sama Ibu Pendeta, tidak perlu ibadah seperti biasa. Biarlah kita berdoa saja. Pada saatnya nanti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Dan puji syukur, orang yang berlelah dan bekerja bagi Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita masuk ke Advent yang ketiga. Advent itu sebenarnya adalah persiapan kita untuk menyambut Juru Selamat. Dimulai dari Advent yang pertama, lalu Advent yang kedua, kemudian Advent yang ketiga, yang pada hari ini. Itu semuanya adalah saat-saat bagi kita untuk melakukan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Juru Selamat kita. Advent manusia, umat Tuhan, selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Kita tidak tahu waktu kita masing-masing. Minggu yang lalu, minggu kedua atau Advent yang kedua, saya juga melayani di Gereja UKP Jakarta. Temanya adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Intinya kita sudah harus mempersiapkan diri kita. Agar apa? Supaya Tuhan bisa masuk. Supaya Tuhan layak bersama-sama dengan kita sebagai umat. Apa katanya? Gunung dan bukit diratakan. Lembah diratakan. Jalan yang berlekuk-lekuk harus diratakan dan dibuat lurus. Supaya apa? Hati kita bersih, hati kita suci, untuk Tuhan layak hadir di dalam kehidupan kita. Maka tema hari ini yang Advent yang ketiga, engkau beroleh kasih karunia Allah. Engkau beroleh kasih karunia Allah. Subtemanya, mari menyambut karunia Tuhan dengan iman dan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan bacakan, akan kita renungkan hari ini akan sangat membuat kita terbuka hati kita ketika Allah sendiri menyuruh malaikatnya untuk datang di kota Nazaret. Kota Nazaret ini kita tahu bahwa itu kota yang tidak dikenal. Kalau di Jakarta ini, kalau dikatakan Bogor sangat dikenal, Cibinong sangat dikenal. Mungkin ada satu kecamatan yang kurang dikenal. Tapi disitulah Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke suatu kota yang sangat sederhana. Ia menemui perawan Maria, yang kita bacakan, memberitahukan Maria atas kasih anugerah Allah, lalu memberi kabar kelahiran Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang Maha Tinggi. Mungkin sering kita mendengar di YouTube, sering sekali orang berdebat, kenapa orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bahkan mengatakan ini firman Tuhan, ini sejarah menulis. Malaikat Gabriel sendiri mengatakan ia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana seorang Maria? Kayak dari firman Tuhan ini tadi, Maria itu seorang perawan. Ini adalah menggenapi daripada surat Yesaya pasal 7 ayat 14. Nabi Yesaya itu 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Saya akan membacakan di sini. Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Izin saya mau minum. 700 tahun sebelum malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ada suatu karya besar bagi Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Tapi Maria sudah bertunangan, yaitu Yusuf, keturunan Daud. Di dalam Alkitab langsung disebut itu keturunan Daud. Karena apa? Ini juga ada dalam nubuat bahwa nanti di keturunan Daud itulah akan lahir seorang raja yang tidak berkesudahan, raja di atas raja. Lalu Maria itu seorang yang suci, yang tidak berdosa. Tentu Allah tidak akan memilih seorang perempuan yang sembarangan. Tentu juga Allah memilih perempuan yang benar-benar taat, mengikuti firman Tuhan, dan suci. Tidak pernah dia bergaul kepada laki-laki. Dan itu tadi seorang perempuan yang taat. Mari kita yang lihat berikutnya. Apa kata daripada malaikat Gabriel? Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maksud daripada salam. Yang kedua, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Maria. Yang ketiga, Roh Kudus akan turun atas Maria. Yang keempat, roh kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Maria. Jadi Allah menyertai, dia menaungi Maria. Yang berikutnya, seluruh ini adalah menjadi sumber sukacita bagi Maria dan bahkan kita pada saat ini. Lalu apa respon daripada Maria? Responnya yang merasa terkejut. Tadi kita bisa membaca, ya, ada di dalam ayat yang ke 27 kalau tidak salah, bukan 28. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam tersebut? Kemudian ia merespon dengan rendah hati. Coba kalau umpamanya perempuan yang tidak punya rendah hati, mungkin siapa kamu? Ada apa kamu? Tetapi dia mendengar. Yang berikutnya, karena apa? Dia merasa tidak layak untuk menerima penghormatan yang disampaikan malaikat itu. Kadang-kadang kita hari ini, walaupun tidak diminta apa-apa, malah kita sudah menunjukkan ketinggian kita, ketinggian hati kita. Tetapi Maria dengan rasa rendah hati, bahwa bahkan dia merasa hal yang disampaikan oleh malaikat itu belum layak kepada dirinya. Yang berikutnya, ia tidak menerima sesuatu tanpa memahami. Makanya tadi dalam hatinya, apa salah itu? Bahkan di dalam ayat yang berikutnya, malah Maria sendiri mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi sementara saya belum bersuami? Makanya dia harus memahami dulu. Yang berikutnya, Maria dipilih menerima tanggung jawab besar. Ini adalah kuasa Tuhan menunjuk Maria untuk menerima tanggung jawab besar. Bagaimana bukan tanggung jawab besar? Dia masih perawan, dia masih suci. Lalu datang malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Yang dikandung lagi bukan orang biasa. Bahkan di dalam hatinya, mana mungkin? Makanya tadi malaikat menjawab, sesungguhnya Roh Kudus akan menaungi engkau. Dengan kebesaran Allah,
melalui Roh Kudusnya, Maria bisa mengandung. Dan bahkan malaikat mengatakan, anak laki-laki itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Oke? Apa kata malaikat? Ketika Maria tadi merasa gelisah, ada kekhawatiran, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tidak semua orang menerima salam seperti ini dari utusan daripada Allah. Artinya apa? Ia memberikan ketenangan, ia memberikan penguatan, dan bahkan ada penyertaan Allah. Sering sekali kita mendengarkan dan membaca di dalam firman Tuhan kata-kata jangan takut. Karena apa? Kita manusia ini kadang-kadang sering tidak ada ketenangan, tidak kuat iman, sering digoyang ke kiri dan digoyang ke kanan. Makanya Tuhan mengatakan jangan takut. Kata-kata jangan takut itu mengandung makna agar Maria merasa tenang, agar Maria merasa kuat. Karena apa? Tuhan menyertai Maria itu sendiri. Allah Bapa, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi kita membaca Lukas ini diawali dengan kehadiran malaikat Gabriel kepada Elisabet, yang juga diberitakan untuk mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes. Kita tahu Elisabet dan suaminya Zakaria itu sudah tua. Bahkan Elisabet dikatakan di dalam Alkitab adalah seorang perempuan yang sudah mandul. Kenapa Allah menyuruh malaikat Gabriel kepada Elisabet dan akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes? Karena nanti Yohanes ini yang sering kita mendengarkan, Yohanes Pembaptis, adalah dia yang akan merintis kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa Israel. Apa dia berkatakan? Akan berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Makna daripada itu bahwa kehadiran Yesus itu didahului oleh kelahiran dan kehadiran daripada Yohanes Pembaptis. Ini semua adalah karya Allah yang kita hari ini, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah firman Tuhan yang 2000 tahun yang lalu juga berlaku bagi kita sekarang. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Juru Selamat? Kalau minggu yang lalu, sebenarnya minggu yang lalu itu memaknai bagaimana mempersiapkan jalan dengan segala macam kebencian. Kehadiran daripada Yohanes Pembaptis mengingatkan kita supaya kehidupan kita menjadi dibaharui, menjadi suci. Agar apa? Kita akan menyambut Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya, semua apa yang telah disampaikan dan kejadian yang dialami oleh Maria ini menjadi berita sukacita bagi kita semua. Kalau berita sukacita ini 2000 tahun yang lalu, hari ini pun berlaku sukacita itu bagi kita semua. Kenapa? Bagi Maria sendiri dia akan mengandung. Yang kedua akan melahirkan seorang anak laki-laki, dinamai Yesus. Bahasa Ibrani itu Yehosua, artinya Yahweh adalah keselamatan atau Juru Selamat. Ini dan sekarang yang tercatat di dalam Alkitab ini, seluruh buktinya ada. Seluruh buktinya ada. Makanya kalau umpamanya ada kadang-kadang yang mempermasalahkan ketuhanan daripada Tuhan, di dalam Alkitab disebut
dia adalah anak Allah. Kenapa? Dia adalah kudus. Tidak dilahirkan seperti manusia biasa. Tetapi itulah karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang setia itu selalu memberikan jalan keselamatan bagi kita. Bahkan dia sendiri turun ke dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Yang berikutnya, kepada Yesus diberikan suatu kekuasaan. Di sini ditulis, dia dikaruniakan kepadanya takhta Daud. Kalau umpamanya kita membaca surat Raja-Raja dan begitu juga Mazmur, itu menceritakan bagaimana kebesaran Raja Daud ketika dia memerintah bangsa Israel. Karena apa? Daud beda dengan raja yang lain. Dia sangat setia. Dia sangat mengikuti apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupannya. Makanya dia menjadi raja bangsa Israel yang sangat tersohor hampir 40 tahun lamanya. Yang kedua, menjadi raja yang tidak berkesudahan. Ya, ini dicatat tadi. Tidak berkesudahan. Bagaimana takhta Raja Daud, bahkan itu diumpamakan kepada Yesus Kristus sendiri. Tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Bahkan di zaman akhir pun Tuhan Yesus yang menjadi raja. Yang berikutnya, kuasa yang diberikan kepadanya, ia adalah anak kudus, anak Allah, dan sebagai sang juru selamat. Yang berikutnya, tadi kita sudah sempat mendengarkan bagaimana kisah daripada Yohanes Pembaptis, anak Elizabeth dan Zakaria. Semua ini dilakukan oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Allah berkarya untuk menyelamatkan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, bagi Tuhan dapat melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan di sini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang berikutnya, Yohanes dilahirkan untuk membuka jalan, merintis jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat kehidupan Maria setelah mendapatkan bertemu dengan malaikat Gabriel. Di sini dicatat dia sebagai hamba Tuhan, ia menerima dengan iman apa tadi yang disampaikan oleh malaikat. Dia bukan menerima saling bercanda atau apa. Dia menerima dengan iman. Mudah-mudahan juga saya, Bapak Ibu sekalian, dapat menerima firman Tuhan ini dengan iman. Amin. Yang kedua, menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikutnya, ia yakin dan percaya bahwa Allah mampu melakukan apapun. Kemudian ia yakin bahwa Allah memiliki rahasia besar untuk menyelamatkan umatnya. Yang terakhir, ia melakukan tugas dan tanggung jawab dan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk menyempurnakan karya Allah di dalam hidupnya. Sama seperti kita. Allah juga telah memberikan talenta bagi kita. Allah telah memberikan karya setiap kita. Misalnya, ada yang sekarang bermusik, Allah yang memberikan tugas. Ada singer, satuan naik Kristus dan kita semua. Kita semua ini sebenarnya adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta yang namanya hamba Tuhan, tapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Amin. Menjadi saksi kehadiran Tuhan, baik sekarang yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Ya. Maka saya yakin dan percaya kita semua di sini mengimani dan mengaminkan bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang dapat menjadi saksi kebenaran daripada
firman Tuhan dan kebenaran daripada Yesus Kristus. Yang berikut, seluruh daripada kisah ini tadi adalah kasih karunia Allah, bukan hanya menyelamatkan, tetapi memampukan kita untuk melaksanakan kehendak Allah tersebut. Kita dimampukan melalui firman ini tadi. Maria dimampukan untuk menjaga firman Tuhan. Saya, saudara-saudara kalian juga dimampukan oleh Allah. Dengan apa? Pegangan kita adalah firman Tuhan. Kita imani firman yang baru saja kita dengar ini menceritakan karya Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur. Apa kata daripada firman Tuhan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan apapun kita. Mungkin kita pernah dikecewakan. Mungkin pernah hati kita patah. Italia, ni ada dah keluar lagi. Lena sani keluar lagi ke. Italia apa tu? Soko dah mereka ke bersungut-sungut. Tapi Allah tidak memperhitungkan itu semua. Karena karya Allah jauh lebih besar untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut kelahirannya dengan damai dan bersekutu. Hari ini masa-masa sukacita kita. Kenapa? 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir. Kita harus menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita itu akan ada apabila dalam hati kita ada damai. Amin. Tanpa damai tidak ada sukacita. Tapi bagaimana supaya kita ada damai? Ingat saudara-saudara sekalian, kita juga harus ada pengampunan. Kalau umpamanya saya dengan saudara ada sedikit perbedaan, ada masalah, ada pertengkaran, harus kita mampu untuk saling mengampuni. Di dalam pengampunan itu kita akan mendapatkan damai. Dan di dalam damai ada sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat hafalan mari kita baca bersama-sama. Agak kurang jelas ya. Mari kita baca bersama-sama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Berikutnya, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat pos pelayanan UNKP Emmanuel. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang berdiri. Kita mau Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga.
Jika hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan waktu bagi kami seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini, telah mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman. Jika 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau hadir melalui malaikat-Mu menemui Maria yang memberitakan kelahiran daripada Yesus Kristus, sehingga Tuhan menjadi kabar sukacita, menjadi hal yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Engkau telah memberikan waktu bagi kami mendengarkan kebenaran firman. Inilah kami Tuhan yang hadir pada saat ini bersujud menyembah Engkau. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, kami sungguh bersukacita karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau pun tahu Tuhan, setiap pribadi kami memiliki pergumulan masing-masing, baik dalam kehidupan kami yang sangat terbatas, ekonomi kami, kesehatan kami, dan bahkan banyak pergumulan-pergumulan kami. Kami juga merasakan Tuhan banyak dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menghadap kehadiran Engkau yang Maha Pengasih. Segala dosa kesalahan kami Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Mohon Engkau mendengarkan Tuhan seluruh jerit tangis daripada umat-Mu di tempat yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau mampukan Tuhan untuk membuka jalan bagi mereka. Bahkan keadaan ekonomi setiap keluarga Tuhan yang pada saat ini mendapatkan kesulitan, Engkau Allah mampu untuk memberikan jalan bagi mereka. Amin. Demikian juga umat-Mu yang sedang dalam kekecewaan, sedang dalam kesakitan, bahkan sedang mengalami penyakit. Tuhan, Engkau mampu untuk menghibur mereka. Bukakanlah hati pikiran mereka. Sadarkanlah mereka Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena Tuhan tidak mau umat-Mu ini semakin jauh daripada Tuhan. Engkau datang sebagai berita sukacita bagi kami. Hari ini Tuhan, kami meyakini, kami imani, Tuhan hadir di dalam diri kami masing-masing. Kami menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh damai dan sukacita. Allah Bapa di surga, kami memiliki pengharapan bahwa Engkau akan menggandeng tangan kami, akan menyertai setiap langkah kami. Sehingga Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, renungkan pada hari ini, menjadi suluh di dalam setiap langkah kami, dan bahkan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau senantiasa menyertai kami, dan bahkan menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kami. Pakai kami juga Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi saluran damai bagi sesama kami. Kami berdoa Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini, yang sebentar lagi minggu depan akan menjadi pos pelayanan Gereja ONKP Immanuel Bogor. Kami bersukacita Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu ini. Dengan begitu banyak tantangan selama ini, Engkau telah mengantarkan mereka dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan, kami berdoa, kiranya persekutuan doa ini Tuhan akan menjadi gereja-Mu, akan menjadi wadah untuk memberikan kedamaian bagi seluruh umat-Mu.
bahkan orang-orang di sekitar kami menjadi senang, bahagia untuk ikut bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemilik daripada gedung ini. Ada keluarga Bapak Sagala Tuhan. Kalau pada saatnya tadi dia telah menyampaikan sukacitanya, kebahagiaan mereka, karena tempat ini menjadi tempat untuk berdoa kepada. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini, menjadi saluran berkat kepada siapapun. Segala usaha yang sedang dikerjakan dan apapun yang sedang diharapkan dikerjakan, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Sehingga keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang dipenuhi dengan berkat daripada Allah. Seluruh orang-orang yang berhubungan dengan keluarga ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa. Hari ini jemaatmu telah mengumpulkan persembahan, walaupun sangat kecil dibanding dengan berkat yang telah kami terima Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan memberkati kolektan ini, persembahan ini, agar menjadi persembahan yang harus di mata Tuhan, supaya menjadi alat untuk membesarkan persekutuan ini Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa, anak-anak kami yang berkumpul di tempat ini, anak-anak kecil Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Mereka tidak mampu untuk meminta kepadamu, tetapi Allah mampu untuk menyertai kehidupan mereka dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak yang baik kelak akan menjadi orang-orang yang mampu untuk memberitakan kebenaran daripada firman. Kami juga berdoa Tuhan kepada lingkungan di tempat ini. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh kehidupan keluarga yang ada di lingkungan ini, sehingga dengan damai kami dapat juga berdoa menyembah Engkau di tengah. Tuhan sebelumnya telah menyertai, memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan kepada gereja kami Sinode ONKP, dari pusat sampai jemaat-jemaat kami. Mohon Tuhan memberkati pimpinan Epors dan pelayan-pelayan Tuhan, pendeta resor, pendeta jemaat, dan Satuan Kristus dan komisi-komisi. Tuhan, pakailah kami semua Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan di tempat kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, pimpinan pusat dari presiden sampai ke daerah-daerah, kami mohon Tuhan memberkati mereka, agar seluruh kebijakan yang mereka lakukan Tuhan adalah kebijakan yang datangnya daripada Allah. Inilah kami Tuhan, kami bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan dan seluruh jemaatnya, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gapuramu lapangkanlah, Lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang
dan juru selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah terpuji penebus Gembala yang kudus. Saat teduh. Saat teduh selesai. Salam. Salam Yahubu.